Adab memberi salam sesuai akhlak Rasulullah. 1. Ucapan salam adalah, Assalamualaikum. Makruh memberi salam dengan ucapan, Alaikumussalam, karena di dalam hadits Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya ia menuturkan, aku pernah menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku berkata, Alaikas salam ya Rasulullah. Nabi menjawab, jangan kamu mengatakan, Alaikas salam. Di dalam riwayat Abu Daud disebutkan, karena sesungguhnya ucapan, Alaikas salam, itu adalah salam untuk orang-orang yang telah mati. Hadits riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani. 2. Mengucapkan salam 3 kali jika khalayak banyak jumlahnya. Di dalam hadits Anas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ia mengucapkan suatu kalimat, ia mengulanginya 3 kali. Dan apabila ia datang kepada suatu kaum, ia memberi salam kepada mereka 3 kali. Hadits riwayat Al-Bukhari, nomor 95. 3. Termasuk sunnah adalah orang yang mengendarai kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki, dan orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang duduk, orang yang jumlahnya sedikit kepada yang banyak, dan orang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Demikianlah disebutkan di dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang muttafaqun alaih. 4. Keraskan suara ketika mengucapkan salam dan demikian pula menjawabnya, kecuali jika di sekitarnya ada orang-orang yang sedang tidur. Di dalam hadits Miqdad bin Al-Aswad disebutkan di antaranya, dan kami pun memerah susu binatang ternak hingga setiap orang dapat bagian minum, dan kami sediakan bagian untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Miqdad radhiyallahu anhu berkata, maka Nabi pun datang di malam hari dan mengucapkan salam yang tidak membangunkan orang yang sedang tidur, namun dapat didengar oleh orang yang terjaga. Hadits riwayat Muslim. 5. Ucapkan salam ketika masuk ke suatu majelis dan ketika akan meninggalkannya, karena hadits menyebutkan, apabila salah seorang kamu sampai di suatu majelis hendaklah mengucapkan salam. Dan apabila hendak keluar hendaklah mengucapkan salam, dan tidaklah salam yang pertama lebih utama daripada yang kedua. Hadits riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. 6. Berikan salam ketika masuk ke suatu rumah, sekalipun rumah itu kosong, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, dan apabila kamu akan masuk ke suatu rumah, maka ucapkanlah salam atas diri kalian. An-Nur 61. Dan berdasarkan ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila seseorang akan masuk ke suatu rumah yang tidak berpenghuni, maka hendaklah ia mengucapkan, Assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan bagi kalian dan kami dan bagi hamba Allah yang sholih. Hadits riwayat Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad, dan disahihkan oleh Al-Albani. 7. Jangan memberi salam kepada orang yang sedang di WC buang hajat berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menyebutkan, bahwasanya ada seseorang yang lewat sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang buang air kecil, orang itu memberi salam, namun beliau tidak menjawabnya. Hadits riwayat Muslim. 8. Berikan salam kepada anak-anak, berdasarkan hadits yang bersumber dari Anas radhiyallahu anhu menyebutkan, bahwasanya ketika ia lewat di sekitar anak-anak ia mengucapkan salam, dan ia mengatakan, demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muttafaqun alaih. 9. Ucapan salam kepada kelompok orang, dapat dijawab oleh seorang atau sebagiannya. Hadits riwayat Abu Daud nomor 5210. Jangan mengucapkan salam kepada ahli kitab, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian terlebih dahulu memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadits riwayat Muslim. Dan apabila mereka yang memberi salam, maka kita jawab dengan mengucapkan, Waalaikum saja, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ahli kitab memberi salam kepada kamu, maka jawablah, Waalaikum, muttafaqun alaih. 10. Berikanlah salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal.
Di dalam hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Islam yang manakah yang paling baik? Jawab Nabi, engkau memberikan makanan dan memberi salam kepada orang yang telah kamu kenal dan yang belum kamu kenal. Muttafaqun alaih. 11. Jawablah salam orang yang menyampaikan salam lewat orang lain dan kepada yang dititipinya. Pada suatu ketika seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya ayahku menyampaikan salam untukmu. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika wa ala abika salam. 12. Jangan memberi salam dengan isyarat kecuali karena uzur, seperti karena sedang salat atau bisu atau karena orang yang akan diberi salam itu jauh jaraknya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memberi salam seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena sesungguhnya cara penyampaian mereka memakai isyarat dengan tangan. Hadits riwayat Al-Baihaqi dan dinilai hasan oleh Al-Albani. 13. Disunahkan atas setiap orang untuk berjabatan tangan dengan saudaranya. Hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, tiada dua orang muslim yang saling berjumpa lalu berjabat tangan, melainkan diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Hadits riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. 14. Dianjurkan untuk tidak melepas tangan terlebih dahulu di saat berjabatan tangan sebelum orang yang diajak berjabat tangan itu melepasnya. Sahabat Anas radhiyallahu anhu menyebutkan, apabila diterima oleh seseorang untuk berjabat tangan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melepas tangannya sebelum orang itu yang melepasnya. Hadits riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. 15. Haram hukumnya membungkukkan tubuh atau sujud ketika memberi penghormatan, karena hadits yang bersumber dari Anas radhiyallahu anhu menyebutkan, ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, kalau salah seorang di antara kami berjumpa dengan temannya, apakah ia harus membungkukkan tubuhnya kepadanya? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Orang itu bertanya, apakah ia merangkul dan menciumnya? Jawab Nabi, tidak. Orang itu bertanya, apakah ia berjabat tangan dengannya? Jawab Nabi, iya, jika ia mau. Hadits riwayat At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Al-Albani. 16. Haram berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ketika diajak jabat tangan oleh kaum wanita di saat bayat, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku tidak berjabatan tangan dengan kaum wanita. Hadits riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasai, dan disahihkan oleh Al-Albani. 17. Diizinkan berdiri menyambut kedatangan orang yang dicintai, seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh Bani Quraidah di sisi beliau agar berdiri menyambut pemimpin kaumnya, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Hadits riwayat Al-Bukhari, nomor 6262, Muslim, nomor 1768, Ahmad, nomor 25610. Beliau Shallallahu alaihi wasallam juga berdiri menyambut putri beliau Fatimah dan begitu pula sebaliknya. Hadits riwayat Abu Daud, nomor 5217, At-Tirmidzi nomor 3872.